Oke, kembali lagi di channel GMC TV. Kali ini kami akan ngobrol santai, bincang-bincang dengan band. Nah, band ini lumayan terkenal lah di Jepara. Penekak nih, Penekak aja. pacang nih. Pokoknya siapa dia? Sekarang kita panggil Empire. Tangan Pak Empire. Sebelumnya terima kasih buat RNA Cocktail. Ngomong aja kok dia darah aja. Nih, bawa manggul. Penekak booming. Sabuk benernya dedono. Ya. Arak tuh pasti kayak ujang. Pelukannya adalah arak. Sebelum lebih lanjut kita kenal dulu dengan teman-teman Empire. Mungkin ada yang belum kenal yang penonton YouTube sana dari sebelah sini. Halo semuanya, saya Tobler di Lembina. Saya Martin di Rhythm. Saya Rai dari vokalis. Saya Yus pada bass. Dan saya Ade Sanjaya di drum. Oke, ngomong apa namanya? Masalah Empire ya. Ya mau bertanya sedikit, kenapa sih bisa ada? Kapan sih didirikan nih Empire? Kenapa bisa memilih nama Empire? Jadi simpel kayak nama. Kalau saya pendirian Empire tuh dari tahun 2012. Tanggalnya 10 November 2012. 10, 11, 12. Ingat dulu catat 10, 12. 10, 11, 12. Maka cantik bisa dicari di togel. Lain cukongnya. Terus Oke, kenapa saya bisa- main ya? kenapa Kenapa bisa tentang Empire? kenapa kita bikin nama Empire di band kita? Karena menurut saya Empire itu adalah suatu kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar itu adalah membangun sebuah kekuatan yang besar itu amat sulit. Dengan kekompakan, amatlah Empire itu seperti suatu kerajaan. Jadi kita memiliki sesuatu ya, memiliki sesuatu itu harus penuh dengan semangat. Karena itu saya pilih nama Empire. Empire terdiri dari beberapa benteng gitu ya, ceritanya. Benteng itu artinya dari semangat kita masing-masing. Saya mantap. Ya, Empire. Tapi kalau masalahnya itu Empire tuh ada judul lagu dari band luar negeri ya, apa? Ball ya. Oke, saya kira dari sana soalnya. Belum enggak ya. Tapi itu lagi tahu-tahu lagu Ball yang judul Empire. Netball, netball itu kalau nggak salah kita sering main ke pantai kan? Main bola. Itu namanya main bola. Main asbak. Kita sih ada, mungkin nanti ya, nanti sesi. Kita sih ada event dari. Oh iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikut. Band itu kan usaha yang mempertahankan Ya, keharmonisan itu. Dari awal tahun 2012 tuh Empire pernah dengan personil. Kita pernah di personil. Mungkin saya ceritakan ya tentang band kita dulu. Keren sih. Pernah dulu awal personil kita gitaris diisi dengan Novel. Dan dia ada diisi dengan Novel dulu gitaris kita. Sekarang dia udah mulai produksi alatnya drum. Dan dia saya dengar katanya belakangan ini dia mulai sibuk solo ya, solo karir. Oh, ini Aerobik. Dia udah mulai sibuk dengan nulis lagu Bali saya dengar. Ya saya dengar judul lagunya itu Gunan Lipi sama menurut saya dia lagi sibuk selain dia bikin koktail yang musik. Dan yang kedua ada saya dulu pernah ngisi drama kita. Saya pernah mengisi drum di sini sebelum Ya sih itu aja. Karena kita jadi dengan berfungsi dari 2012 tuh
karyanya udah apa nih? Kita single, album, ada apa? Kita single ada 9. Ini sebelum itu kita pernah ngeluarin album ya, kalau nggak salah ya. Waktu kita tur ke Surabaya, kita pernah ngeluarin album, ada 3 lagu. Sekaligus promo dan Ya, promo. Ya, setelah baju kan udah. Ya. Jadi itu kisaran 2000 tahun lebih itu kan? Ada 2018. Ini band udah apa namanya? Membakar kalori di sebuah panggung besar yang ada di Surabaya ya juga. Saya banyak terima kasih kepada Pakur Surabaya yang Nih, Praud ya. yang senantiasa menyambut kita di sana dengan antusias banget, supportnya bagus. Mantap. Terus dari single-single kemarin yang udah dipromokan itu ada ceritanya, ada mungkin udah terkonsep kan? Bisa diceritakan isi dari materi ini. Oh ya, materinya kita sih dari sekian banyak lagu yang kita bikin, materinya sih tentang semangat, tentang ego kita sendiri yang harus kita tinggalkan, tentang perlawanan. Berarti tetap nuansanya fight ya. Fight ya. Udah balik spirit. Dia sana warna hijau kok hijau gimana gitu. Baju sayur yang kita kotori hijau. Keren sekali itu. Sambil ngobrol sambil minum. Itu dari Dia Bali Spirit. terima kasih. DK Bali Spirit. Ngomongin tadi tentang sempat singgung Medball. Empire Influence dari mana aja? Mungkin masing-masing personil. Terus sekarang playlistnya masih nggak? Dulu saya ngelakuin itu di Gahar. Kalau saya dulu senang banget. Awal-awal aku puitin, sekarang udah dok lah Yuna kayak gitu ya. Tidak dengerin sekarang itu? Hah? Tidak dengerin Pak sekarang? Dengerin, tapi udah sosial media kayak gitu. playlist itu dia bisa beda. Ya. Tapi sebenarnya tetap ya. Ya, John Band tetap bandnya berpatokan ke apa? Berbreak. Nah, sekarang kita kembalikan ke Ya. Tapi playlist personil kan akan beda. Tapi dari Dek namanya. Untuk saya pribadi, untuk band, untuk part-part drumnya paling saya sering berpatokan pastinya Bridge, layar drum, Medball untuk di internasional. Kalau lokal ada Paus, Paling, Tanggal Tech yang paling. kalau playlist. Kalau playlist sih, saya dengarnya biasanya sih Detekal, Grandcore gitu. Kadang cari inspirasi juga Dek ya. Memang soulnya di sana itu Betul ya. kan nggak bisa. Ya, kadang kan nyari inspirasi sound apa nggak harus mentok ke pelajaran juga. Kalau untuk playlist saya sendiri sih, untuk saat ini masih dengerin Obrut, Petus, Tas, Micropegis. Berarti death metal style nih. Dulu punya band yang metal, sekarang udah bukan. Jangan bilang yang gua nanti babur deh. Oke, lanjut kalau Yus. Kalau saya teror ya, Edbrid, Kultura kayak gitulah. Kalau di indinya mungkin ada lorong, Osrai kayak gitu. Fraud apalagi. Nah, Masku Fraud. Kalau saya influence-nya sih jauh berbeda ya dari karakter saya di Empire. Saya lebih suka ke vokalisnya Jimmy James ya. Di pas yang dari Jimmy James, Specs Lawson. Kalau menurut saya tuh teknik vokalnya tuh bagus dan powernya bagus. Lagu apa aja? Enak Ya, lagu apa aja enak, dan kebetulan saya juga senang lagu-lagu yang lama ya, dan mereka juga cover lagu-lagu yang lama yang tahun 60-an. Kalau di hardcore ya kebanyakan juga saya sering juga dengerin Brain, Brain Jasta ya. Kalau playlist saya yang sering saya dengerin ini ya. masih cuma gini ya. Kalau kita bicara kita promosi
besar ya. Habis itu kalau udah musik ya kita udah bagus ya. Kemarin walaupun empat dari kita sebagai seorang seniman aktor gitu saya. Banyak sih yang sering saya dengar kalau waktu aktivitas untuk tidur apa namanya itu banyak seperti Beatles yang kalau di Indonesia saya lebih suka ke Plus yang bersejarah di Indonesia, dan kalau di sini di Jimbaran raksasanya metal dan aktor itu Gendong sama Caligula itu yang paling membuat saya Motivasi ya, semangat luar biasa dan lagunya keren. Mungkin kalau saya beda ya, lebih ke popang, mungkin Blink, New Found Glory menginspirasi gitarisnya Tom DeLonge. Tapi playlistnya Diol. Kalau playlist mungkin ya dengerin hardcore pasti, Terror, ya Hybrid, semua lah. Kalau saya sendiri untuk influence dari Empire itu lebih ke Hybrid, terus Lionheart, hampir sama sih sama Kadai Sanjaya. Lionheart, Hybrid, terus untuk vokalnya ada Baut, ada Demanata, terus untuk playlist saya lebih suka ke metal, seperti Demoga, Slipknot. wah sering cover ya, sering lihat kali dia gitaris lumayan gitaris terlincah juga di Jimbaran. Bisa. Tapi lihat lagi kena ini, kemudian. Itu embayan karena apa? Karena benda dempul. Kebanyakan minum kopi. Jangan Itu aja sih. Jangan bikin bingung penonton. Tujuannya kalian yang kaliannya yang ketawa. Tapi kalau tuh nggak ketawa, mereka tuh pasti ketawa tuh sekarang. Itu aja aja. Mereka ketawa bodoh ngapain? Oke, lanjut aja. Kita sekarang beralih ke keluh kesah kalian. Selama ngopi nih, keluh kesah kalian berlima. Saya ceritakan mulai siapa dulu. Ya kalau misalnya kita mungkin itu di waktu ya, karena masing-masing punya kesibukan dan kita juga tidak terlalu memfokus mereka karena mungkin dari ada keluarga atau pekerjaan masing-masing. Elastis ya. Ya elastis ya, kita cari senyaman mungkin lah kita melakukan suatu aktivitas punya untuk latihan untuk maju ke depannya. Mungkin strategi yang kita harus jalankan itu penuh dengan keseimbangan di antara kita. Tidak ada saling ini harus juga. Tidak fokus ya. Jadi dari Durai keluh kesahnya sama waktu. Waktu ya. Kalau siapa sekarang ya? Gue mungkin waktu kayak dia mengendap. Apa keluh kesahnya? Sama juga kayak Durai waktu mungkin ya berantem kan pasti ya. Band mensing uyut sing band sing greget ya. Ibaratkan band itu keluarga kedua Ya, pasti ada. Tapi kalau pas berantem, Ya, Muskel main. Ska Cocktail. biar gak ada yang langkir dulu nih. Oh gitu ya. Lanjut sekarang ke Roger. Keluh kesah. Kalau keluh kesah hampir sama sih semuanya, di waktu sih. Kadang-kadang kita sudah fix tempat gitu kan, sudah ceceran dulu mau latihan gitu, akhirnya saya tidak bisa. Kalau saya sih sama ya, waktu kita juga berkeluarga ada itu isi pekerjaan lah, pekerjaan untuk mencari nafkah gitu. Menghidupi diri dan keluarga. Tapi kan tetap ke Belum kudu lagi periksa awal Ya, jelas. untuk nangke. Ya untuk Empire sih biar lebih nyari nyaman lah bang, itu ya intinya itu loh. Cari nyamannya ya. Ya nyari nyaman dan kita tetap bisa kumpul lah. Berarti Kalau kita maksa kan nggak enak ya, kan. Nah, dari masalah waktu tuh walaupun kalian bertiga kumpul, berempat kumpul, berdua kumpul, tetap latihan ya. ya
sebenarnya. Berarti sebagian besar ya kalau disimpulkan kita pun semua juga Karena kita yang jarang band juga waktu waktu lah ya. itu bermasalah sekali sebenarnya. Belum kerja kerja. bilang waktu adalah uang. Tapi enggak sih bro, ya. Kok bisa waktu itu bisa lama? Ada hubungan. Mungkin waktunya itu dia ngerampok kan. Oh bisa. Jadi waktu 15 menit itu bisa kita Bisa. Waktu itu sebenarnya bisa dibuka. ditukar. Dibuka. Oh ditukar. Dia aja waktu dia. Apa? Sebelum lanjut kita panaskan dengan Mr. Deng. Koktail Mr. Deng. Mr. Deng itu teman saya sedari kecil nih yang punya. Masa? Ini koktail dari Mr. Deng, ini kebetulan juga dikirimin juga deskripsinya menyediakan beberapa varian rasa mulai dari yang strong yaitu tropical strong dengan sensasi rasa green apple dipadukan dengan rasa peach, dan untuk kalian yang ingin minum koktail dengan sensasi chill, koktail by Mr. Deng juga menyediakan varian rasa bubblegum mint. Untuk pemesan koktail Mr. Deng bisa melalui di IG di bawah ini. Kalau nggak lihat, berarti kalian buta ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Lalu Mr. Deng rasanya dijamin apa? Meninggal. Rasanya dijamin meninggal. Artinya gini, meninggalkan rasa. Meninggalkan rasa anaknya. Ya, setelah kita satu stok itu dia rasanya di sini Meninggal dia bro. Meninggal. Oh, dan rasanya meninggal. Jangan kan. Lemas semua. Lanjut ke pertanyaan ini sering kita tanya ya Bila teman-teman yang di interview. Kenapa bisa memilih genre hardcore? Sebentar banyak genre. ya. Sebenarnya gini sih. Tadi kita jelaskan di masing-masing personil. Jadi setiap personil kita ini punya karakter masing-masing ya. Nah, tadi yang bila bilang dia sebenarnya kok drummernya metal, metal. Nah, kita menggabungkan sesuatu yang benar-benar beda dari acara kita bersama ini. Dibuat seperti di hardcore. Kenapa kita memilih hardcore? Menurut kita letakkan sebenarnya kita dari underground ya. Underground ini semua dari rock ya. Jadi kita memilih hardcore karena mungkin dari hentakan lagu atau tatak gitarnya dan dari efeknya tuh Distorsi, ada apalagi ada beatdownnya tuh Ya. itu yang kita sepakati bersama, dan ternyata ya, masuk dari semua lini. Pantesan nih mereka nih berwarna hardcore-nya. Udah. Biasanya kayak itu kayak monoton lah. Ah. Biasanya kan hardcore monoton Ya. Tapi mereka nih ada unsur-unsur rocknya, ada unsur-unsur metalnya. Dan Kurang diisi nestingnya. Tapi Kita- ya, Korea ya, cocok ya, nggak cocok ya. dan kita masih belajar. Ya. Ya, siapa Tapi yang semua tentang lumayan pasti terdengar aja. kita masih berproses. Ya, itu aja sih dari saya. Oke, pertanyaan berikutnya, menurut kalian dari Empire definisi hardcore itu menurut kalian ya. Menurut saya sih, kalau menurut kita ya Empire itu menurut kita Empire ini waktu saya definisinya itu asik, Asik. Jadi menurut lu asik ya? ya asik dan Setuju setuju. ya asik dan menurut gayanya hardcore itu gimana caranya pas kalau sedang ada aransemennya beatdown tuh itu bikin adrenalin ya gaya style gogonya mereka kan Jadi dia menemukan ada dance dan ya senden yang itu Dance kakinya. itu sudah berkreasi ya. itu boleh tapi asalkan Asalkan apa namanya kondusif lah. kondusif ya Kondusif. Jadi tidak. Sih, ya. Iya. Asik. Ada penambahan? Ada tambahan gitu masalah definisi hardcore?
Sebelum saya jawab, saya mau minum arak dari Warung Timpa. Warung Timpa darurat ya? Ya, mangku ini. Darurat JR. Jamin ngeledek. Ini udah nanti jangan keleneng nih. Si pandang sendiri anaknya orang Timpa. Kalau dari saya sendiri, definisi dari hardcore, dari namanya hard, berarti berat. Dan hardcore itu merupakan musik yang universal, jadi mencakup semua. Banyak definisinya kayak hard punk, ada hardcore, banyak lagi. Jadi lebih universal seperti itu. Tadi sih ngelanjutin tadi ya, kayaknya Empire nih dekat ya makanya kalau saya lihat mereka ini dekat satu sama lain, dekat akrab. Kalau nggak gitu, nggak mungkin mereka dapat. Itu dah. Sebenarnya sih saya penasaran dari semua ini siapa yang paling usil atau paling malas paling apa? Karena kan kalian udah main sering, sempat ke Surabaya. Mungkin siapa yang paling seru, siapa yang lucu? Ya, pasti ada Ya. lah, pasti ada. Kalau usul sih nggak ada. Usil Malas nah siapa malas? Malas. Adi main. Curiga dengan dia pasti. Makanya sih malas tuh nggak perlu kita ceritain ya. Dan olehnya udah tahu. Kalau saya jujur aja, kalau dibilang malas ya. Karena mandi bisa 30 menit. Kalau saya sendiri. Pantas ganteng ya Pak. Bagus. Tapi selalu mandi 30 menit. Apa lagi? Mandi 30 menit sabun sampai Sabun timur. Mandi dero. Tapi malasnya dia tuh adalah sesuatu dia mandi lah apa. Mungkin dia lama mandi atau bangunnya ini lain. Ya, benar kan? Ya ini apa lagi? Itu. Tidur kan wajar. Harus tidur. Tapi berlebihan. Yang nggak wajar tuh ketika teman-teman lagi bikin mandiri itu kamu tidur kan nggak wajar. Tapi itu ya, kelebihan dari Dobler dia adalah personil paling produktif untuk membuat materi dan apalah itu paling produktif ya. Pertama, Ya, kan ya pertahankan. ngomongin ada pertanyaan yang paling nyanyi siapa? Ya boleh, ini siapa? boleh siapa? Padahal Mas Kerti dia diam loh. Kalau udah ngomel dia tenaganya paling Tapi kok dia pendiam sekali di sini? Wajar. Untuk nyanyi itu ada alasannya untuk membangun Ya. yang lebih baik. Sing kayak Doyus. Jadi sebenarnya Setelah di Bots ada arak rejo rasa timur. di Ponegara, di Ponegara, Ownernya dari negara ini ya? Masa? Ya. Berarti dia nih membangun dari yang tidur. Makanya ini. Dan dia jawab sedang enak tidur dibangun. Sedang enak tidur dibangun. Mungkin dari kesimpulan yang tadi kita bahas tentang ada yang malas, entah apa. Kalau ya saya enak tuh sebenarnya dari ini. Tapi dari sekian itu terjadi, ya selama ini kita berjalan dengan apa yang kita punya ya. Jadi kemalasan mereka tuh dijadikan apa namanya, motivasi ya, bukan dijadikan masalah ya, dijadikan evan. Ya, dijadikan Evan. Kita ambil santai aja lah. Tapi kesimpulannya paling ini kan jangan sampai berlarut-larut seperti itu terus. Yang saya inginkan kan tetap apapun yang kita buat tuh, apapun yang kita bangun tuh ini dengan kedisiplinan. Itu sih. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Empire dari kalian. Bagaimana sih produktivitas kalian mungkin selama pandemi? Berkarya tuh sebisanya kita mengatur jadwal. Gimana caranya kita bisa selain kita lakukan aktivitas di luar band kita, misalnya kita ada yang berjualan untuk menghidupi menyambung hidup keluarga mereka masing-masing, tapi diselingi dengan latihan tetap kita berkarya lah, kita berkarya dalam situasi apapun yang terjadi.
sebelum lanjut coba dulu ya di Mayang. Yang lagi. Namanya sih keren ya, di Mayang. Tapi kayak anak basir dulu. Mayang, kalau saya pernah dengar sih namanya Mayang itu kalau ada istilahnya di Bandung ya ada selendang mayang namanya. Itu jenis minuman juga ya. Ini keren ada apa? Ini itu lawas ya. Lawas yang ya. Coba dicoba kayak ada cengkeh, ini manis. Coba ya. Itu lebih ke lebih ke herb ya. Apa ya? Oke lanjut. Kita nggak bisa memungkiri ya kayak bilang kemarin tadi dari disinggung kita hidup di dunia pariwisata, ekonomi terganggu. Mungkin ada yang kerja di pariwisata, teman-teman. Terus gimana? Sekarang kan pariwisata kita mati nih. Gimana cara kita? Gimana caranya? Mungkin ada yang jualan apa-apa yang bisa hidup, apa yang dari tabungan. Menyambung hidupnya. Menyambung hidup, ya. Nyambung hidup sih. Ya Dorai kan dari pariwisata gitu. Ya. Semua dari pariwisata ya. Semua. Iya, semua. Cuma lebih diberikan springman. Oh dia tidur. Oh Martin jadi ini Model. King Koil. Maksudnya King Koil. Sebelum di Kongkoil dia di Bodenas skincare. Bahan dasar dia doyan tidur. Kita aja tuh. Ya, intinya kita menyambung hidup, artinya kita harus survive ya dengan apa sih yang harus kita bisa lakuin di saat yang pandemi seperti ini. Ya seperti yang ada di sini. Ini produk-produk mereka sih, produk-produk yang mereka lakuin ini. Saya yakin ini semua yang punya owner ini punya Pasti pelaku wisata. Kalau bukan bartender nggak bisa dia nyambungin. Itulah artinya kita Apalagi campurannya enak-enak banget semuanya. itulah artinya kita survive dengan kehidupan kita ya. Dan kita harus bertahan, keep fight ya. Hardcore men. Keep fight artinya semangat itu harus gimana kita harus hidup juga kita tidak sendiri. Kita punya saudara yang harus kita hidupi juga, kita punya keluarga atau dari keluarga. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya cepat berlalu situasi seperti ini kita bisa kembali normal. Dan itu saja. Dan kreatifnya juga teman bayar. Yus itu tambah nih. Ya, tapi kalau ada yang belum tahu, dia punya warung lawar, balung, kacak, lalang. Ini nama warungnya juga antik. Warung kapak buka. Ya, lebih jelas kan? Yus, jelaskan. Ini jelaskan kenapa bisa warungnya warung kapak buka. Lokasinya di mana? Serius. Ini juga apa namanya menyentil dikit dengan pertanyaan yang tadi ya. Bagaimana menyambung hidup ya, karena dia menyambung hidup dengan berjualan lawar. Sama juga ya, kalau saya dulu sebelum ada ini nih pandemi corona ini saya juga kerja pelaku di pariwisata gara-gara ya. Ini boleh debat dulu. Ya. Aku tahu kamu pasti jadi security ya. Ya. Body soalnya. Kunci udah ada kunci Jadi sekolah Ya gara-gara nggak bisa penghasilan nggak ada dulu pengeluaran. Berarti banyak. kamu di rumah kan? Ya di rumah kan udah 3 bulan nggak digaji. Kalau saya langsung Kreatif lah. Ya, Kita warung. bikin ya usaha kecil-kecilan lah. Bikin bisnis tawar. Saya soalnya kagum sama dia, dia bisa masak. Sudah, Wah, kreatif. hobinya langsung menghasilkan. Ya, bikin lawar, balung gitu loh. Alamatnya di Jalan Pandimoya ya. Kalau mau mampir akan gratis buat yang ini berdua aja. Makasih. Tapi kami nggak mengada-ada ya. Kalau kalian nggak percaya dia hobi masak, cek di Facebooknya Yus YUS. Setiap pagi dia live langgang. Saya juga punya IG ini ya buat buka-buka Ya. di Instagram. Sekalian dong ya. Oke, saya juga gara-gara ada pandemi ini ya, saya juga buka
usaha kecil-kecilan. Tapi menunya mainstream sih, tapi gak kalah enak sama Rashid ya. Rasid siapa? Rasid itu siapa? Rashid pegang Totalnya ini. Rashid. Tapi siapa tahu dia nontonnya. Halo Rashid. Mas Rasid sambalnya mentah. Dibanyakin garungnya. Langsung aja follow Instagramnya di bawah ini ya. Ada ntar. Cakhar Sadri Laut. Cakhar Sadri Laut. Jamin mati. Pokoknya kalau kalian makan cakhar, berusahalah jauh pada istri atau pacar masing-masing karena bahaya. Nanti kangen. Kangen nanti. Tapi terus saya naluri laki-laki tidak bisa dipungkiri karena naluri laki-laki itu harus buang. Man, tadi makan hilang. Araknya semua sama aja, Pak ini mah. Arak Blackwood. Wih, kayu sulam, purun nih, pure. Pure sih. Pure. Ini arak dari drummer SPT. Ya, dari Doni, makasih. Don, thank you araknya Don. Akan saya cicipi. Kayu selam. Kira, Ini pure ya, pure. Mantap, Pak Man. Pamix. Masa? Tapi Bang Mas udah dicuci. Tapi ini Anak. pure nih. Arak. Ada mana sekarang arak? Tapi kita mau melilai arak. Pure nih, saya malah si dedek nih. Pure. Jahat. Biar nggak melenceng ya, biar semua kebagian untuk berbuat usahanya. Nah, Ada juga ada pegang kopi. Sini. Ya. Kalau saya sendiri untuk apa namanya Nyambung hidup. menyambung hidup di era pandemi ini karena saya memiliki sedikit pengalaman tentang Barista. barista. Eksternal. Jadi saya membuka usaha kecil-kecilan yaitu jualan kayak ice kopi botolan, harganya 20.000 aja. Jadi bisa di follow di Instagram. Apa lagi ya? Botol.coffee ke-11. Apa namanya menjerumus ke GMC nih karena acara kita sih. Jadi kan kalian nih band dari ruang lingkup GMC, Gibran Music Community. Jadi gimana sih menurut kalian tentang GMC lah? Oke. GMC itu menurut kita sangat bagus. Dan kita juga ada di dalamnya. Menurut saya GMC itu sesuatu keberakan ya dari daerah kita. Gimana sih sebenarnya kita terus meminit band dalam ruang lingkup yang besar. Ruang lingkup yang besar artinya dalam suatu daerah Jimbaran. Yang itu yang harus kita pertahankan GMC itu. Dan kedepannya untuk GMC makin kompak dan selalu support semua band-band, bukannya untuk underground saja. Kalau sudah berbicara dengan musik itu bersama dengan apa aja yang kita harus tampung. Jimbaran Music Community itu artinya sangat luas, wadah untuk kita menyatukan suatu genre aliran musisi itu semua ada di sana. Jadi untuk kedepannya untuk GMC penting kita kekompakan dan jangan pernah bosan untuk menyuarakan dunia permusikan Dan tetap solid. Jadi dari GMC ini juga kita udah merencanakan sih. Jadi kita punya suatu komunitas di daerah. Jadi apalagi kita di daerah ini banyak band ya. Jadi kan kedepannya bisa. Ya siapa tahu kita kekurangan kru. Jadi Bisa sering backup ya. Bisa sering. Cuma itu sih. ya waktu ini kan pernah GMC selain kita berdua dengan musik, kita pernah juga sosial ya Ya, di waktu Charity. pandemi ya. Oh, charity. Charity dan sering sih. penyemprotan desinfektan Iya. ya. Ini kan Iya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya nggak usah dibilang lah itu pun kayak apa namanya kayak racun sih itu sebenarnya. Udah ada musibah kita pasti itu hukumnya karena kita komunitas. Ini yang perlu saya tekankan di sini tuh ya saling support lah. Itu aja sih.
Tapi ini juga tuh dari Empire juga di GMC ini kan banyak band nih, band cross gender lah, cross gender lah. Banyak aliran. Menurut Rai, gender itu apa namanya? Ada gini nggak? Ada musibah nggak? Maksudnya ada masalah nggak tentang gender itu kan sekarang banyaknya genre yang di GMC itu yang aktif underground dulu. Sedangkan ya ini realita ya kita berbicara tentang realita. Underground dulu, terus kita di GMC ada beberapa band pop, solo karir ada. Cuma kita belum ada kesempatan. Nah menurut Ryan bisa nggak? Saya juga butuh referensi, butuh motivasi juga, butuh pintu untuk nanti idenya bagaimana untuk memperlihatkan mereka kembali gitu. Karena kita ini kan dari tahun awal berdiri ya, kita terus saja mengeksplorkan underground. Padahal di GMC itu banyak kayak Magabor, rocker juga ada. Paling rocker kan itu termasuk underground juga menurut saya karena yang pop lah yang Jadi pop. ya, sebenarnya jadi yang penting komunikasi aja sebenarnya. Memang sih kebanyakan dari anggota kita banyak yang underground kan. Yang mungkin hobinya mereka sukanya lebih ini masuk. Sebenarnya pertama sih komunikasi yang penting dan kita harus mudah-mudahan nih pandemi ini berlalu ya, kita bisa ngadain sesuatu yang apa namanya itu acara apa dan kita mungkin undang yang jarang dari yang tadi Hans katakan dari Bali, Mangkabro, terus ada apa lagi banyak ada Jibarok dulu. Jibarok kan underground kita punya. Ya, rock itu kan rock ya. Itu sih sebenarnya kita undang juga ikut. Jadinya games itu bukan untuk underground saja. Jadi mereka tuh genre yang lain juga boleh kok ikut. Intinya saya manggung bersama GMC. Jadi kita tidak mengkotak-kotakan suatu genre ya. Memang sih kebanyakan pada saat ini kita kebanyakan anggotanya bandnya yang masuk cuma underground. Yang poinnya ya dari penontonan GMC lah mengarahkan bahwa kita ini bukan underground loh. Bukan hanya underground loh. Jelas ya. Oke, next. Sekarang kita berlanjut ke Empire lagi, kembali ke back. Ya. Back to Pertanyaan gini nih Mas. back to topik. Pertanyaan. Ini menjelang pertanyaan terakhir ya? Ya. Menjelang. Tapi banyak juga yang ditanyakan ke Empire dari teman-teman dan saya pribadi juga. Empire ini kan di komunitas kita GMC satu-satunya band GMC yang main di underground Ya, di Surabaya. Satu-satu Kakak di sana yang bisa dibuat di sana. Bagaimana caranya bisa nembus ke underground? Terus yang lagi satu, mereka ngadain anniversary ulang tahun band mereka ngadain konser gede. Shot ground. Ya, shot ground. Siapa lagi ya? Jadi ini salah satu band yang main di underground. Underground. Dan Terus mereka ini band anniversary kita kan band ya. GMC. Band GMC, band underground satu-satunya pas anniversary ulang tahun band ngadain konser. Yang band lain paling minum, ngadain konser. Terus terang saya bangga. Itu gimana caranya tuh? Oke, jadi untuk yang ke underground ulang tahunnya Ntar lu gelasnya kok ngancem gitu. Oh, saya skip dulu ya. Iya. Jadi bicara mengenai apa? Oke. Arak, jadi selain arak baju, lumayan dan sedang dan yang lainnya, ini juga ada arak mantap dan digunakan yaitu Weska Oke. Buska. Ya, jadi ada banyak varian rasa sih yang saya kenal, tapi ini yang favorit yaitu Blue Lagoon. Sampai itu harganya lumayan terjangkau. Ya, 25.000. Lumayan banyak. Weska Oke. Sekat, langsung cir. Dan sedang favorit.
Oke, kita lanjut ke topik berikutnya. Lanjut. Ini oh ya, Ya, oke. Dari pertanyaan tadi, ya, saya serahkan Gus. Dari Empire juga kan dari Surabaya ya. Ya, di awalnya kenapa bisa? Kita juga dikasih kesempatan di Battleground dibantu sama Bui kita ya. sahabat kita di MC juga. Dibantu akhirnya gol, akhirnya kita diajak main ya, jamuan dari sana lah, apa namanya tuh Spesial lah. ya, spesial dari makasih pokoknya buat Mas Keceng gitu loh, yang udah ngajak kami juga diajak Keceng Road ya? ya, Kecengnya Raut udah ngajak di Battleground untuk acaranya. Kami juga punya acara setiap tahun untuk anniversary, di acaranya Shotground ya. Apa lagi guys? Shotground ini dibantu dengan anak-anak bersedekah ya. Barang sedikit, Iya. barang sedikit. Setelah akhirnya kita satu tahun kembali mengadakan ngumpul-ngumpul sama teman-teman band-band JMC juga, main mengadakan suatu apa namanya buat ngumpul-ngumpul sama teman-teman dari anniversary. Keren, kalau yang belum tahu di acara mereka sebelumnya kalau nggak fight ini ya Bisa perkenalkan juga Jimbaran sedikit. Itu adanya sebuah komunitas apa, perkumpulan apa? Itu mereka bukan komunitas ya, Grup ya. grup Perkumpulan atau kayak tadi kamu wadah itu loh buat kita acara geng, geng, geng. acara Wah, gangster. bantu-bantu di Bukan, nanti Shotground. sekali takut mereka kalau kita bilang geng. Bukan ormas ya, bukan ormas, Perkumpulan. perkumpulan. Positif. Jadi kesimpulannya setelah promo kita luncurkan di Battleground Surabaya, setelah itu kami mengadakan acara Shotground sekaligus anniversary Surabaya. Oh iya itu pas ya, kebetulan ya tanggalnya langsung kena sebelum ke Ya, Shotground ke ya, ketiga ketemu di anniversary. iya. Tapi tanggalnya beda sih. Kan kita nyocokin tanggalnya, Oh, beda. tapi di bulannya kayak itu. Habis dari Surabaya kita langsung merancang acara Shotground itu, dan band yang kita undang ada Sakbai, Rojan, Madara, Madara, Dorong, ya, dan band-band lain lah. Itu hebatnya. keren dulu ya Hebatnya nih keren orang Empire nih. Mereka ini punya sayap yang Yang biasa saja. Nggak, maksudnya patut kita gini lah, patut kita sombongkan lah, perlihatkan di sebuah media, apalagi kita ini DJ. Patut kita perlihatkan juga ke teman-teman, jadi biar enak gitu. Gimana sih kok Empire tuh bisa dia main TV gimana sih cara? Jadi kan kita udah bisa sharing langsung. Dia kan sembunyi-sembunyi. Ya sih, tapi acaranya sih belum sempurna ya. Kita semua di Empire dan di Jimbaran sedikit official kan masih dalam tahap pembelajaran. Pembelajaran dari masalah sound itu kan kami belum paham betul. Ya, untungnya acara berjalan dengan lancar dan ya lumayan ramai lah. Yuk lanjut. Oke lanjut. menjelang akhir mungkin ya. Setelah pandemi berakhir ini apa rencana depan teman-teman Saya depan buat Empire. Rencana ke depan ya, kita mau kasih album di akhir tahun ini. Semoga mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan bisa kita boom ini. Yang kuasa memberkati. Siap. Kita juga Kebetulan saya pakai udang. juga kita di support habis-habisan sama Monotis. Yang kuasa memberkati. Mudah-mudahan rencana ke depan rencana kami ya untuk kasih album kita di akhir tahun ini. Ntar dulu, perayaan lagi ini nak tambah perayaan baru. Setelah launching album, kalian bubar apa enggak? Kemungkinan bubar. Soalnya, saya Banyak ya, di banyak. DP kan ada Yus lihat di gitarnya, Abu Bar. Selama
apa namanya? Kita menanti-nantikan karya mereka. Sampai saat ini Siap. mereka masih tetap bilang tunggu saja album. Gak tahu kapan. Untuk sekarang bukan tunggu aja, karena kami udah masuk ke dapur rekaman. Dapurnya monok. Udah gen kan, tinggal nunggu lagi ya revisi dikit lah, baru take terang. Yo lu gak itu nak dihapus. Kapal tahu. Oke. Pokoknya saksikan. Ya, Mereka. semua udah Ya, notice intinya sendiri lah. ini, yang penting kita sehat dulu semua. Ya. Berkarya pasti. Mak, gimana kalau ntar suruh lagi langsung mak? Habis. Ya, santai. Nah, boleh. Ya, Tanyakan boleh. dulu. Bisa dibocorkan sedikit ini ya. Materi kalian. Materi, ya. Ya walaupun kasar lah tuh. Nah, Artinya live kasar gitu. Bisa banget dong. Mantap. ya terus live kok. Siap. Lagu. Jawabannya. Ya. Tiga lagunya. Ya, siap. Tinggal dulu. Oke, kami terima. Mereka ini bakalan memuaskan kita di sini, memuaskan kita di GMC dan teman-teman yang menonton juga bakalan dibocorkan sedikit materi dari mereka. Terus sekarang mungkin pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, pesan terakhir dari mereka, dari Empire buat teman-teman yang baru ngeband ataupun teman-teman mereka yang ya buat pesan dari mereka lah, pesan dari Empire untuk kalian hardcore bands. Satu kira. Yang satu boleh. Kalau dari saya sendiri, untuk teman-teman yang lain yang baru membuat band yang lainnya, harus berkarya. Walaupun di masa pandemi ini kita di rumah aja atau misalnya kita melakukan social distancing, menjaga jarak, intinya tetap berkarya, tetap tunjukkan yang terbaik, keep going. Oke, untuk bagi kalian yang berproses bikin band atau udah punya band, jangan pernah bosan, tetap konsisten. Ingat, musik itu untuk dinikmati, bukan untuk diadili. Ya. Kalau dari saya simpel ya, tidak berkarya dan saling support. Ya, untuk saya sama mungkin ya, tetap berkarya dan tetap konsisten. Ingat, membangun itu gampang, yang susah itu memelihara dan memelihara. Agak susah. Jadi untuk ini apa men? Untuk tempat yang kita duduk dari tadi kita belum menyebutkan tempat ini. Desainnya beda men. Mungkin kalian belum tahu ini ada gambar-gambar banyak banyak art-artnya tuh ya. Ini saya tarik dulu nih sama yang punya studio. Ini adalah studio tattoo. Jadi siapa kenal yang ini? punya tempat Ini senior saya, senior kami, senior kita dari Jimaro. Mungkin teman-teman pasti kenal yang namanya Jimaro. Ini gua. Ini. Ini salah satu personel dari Jimaro, dulu basisnya, basis Jimaro yang notabene-nya yang kocak dan ya amburadul lah, menggelitik. Gimana ya, susah pokoknya bilangnya. Kalau nggak kalian saksikan langsung dia ngomong, dia berbicara bagaimana apa adanya tentang GMC, soalnya ini spesial. Saya persilahkan Bung Khalid Lebuh Api Tato untuk memberikan sedikit komentarnya tentang GMC Jimaro Music Community. Oke, selamat malam ya. Ya, selamat sore. Selamat malam buat rekan-rekan semua ya, ada Empire di sini ya. Semoga sukses selalu, kompak dulu ada Jun ya sebagai wawancara saya kan bagus, komunikatif sekali. Siapa menjadi Ini tentang GMC. Bagaimana kesan dari GMC, karena Bung Khalid sudah menyediakan tempatnya untuk kita mereview band. Saya selaku pelaku dan penikmat musik ya, dan juga pelaku dan penikmat seni juga ya di
yang satu sangat mengapresiasi sekali ya pergerakan-pergerakan teman-teman saya ini, Mas Monot, Budi Monot ya, yang udah membuat GMC begitu besarnya ya. Setelah kita tahu dari awal hanya segelintir orang ya yang mencoba berkumpul-kumpul ingin mencurahkan ide-ide mereka hingga besar seperti ini. Dan GMC juga yang saya saluti adalah GMC itu sebuah wadah ya. Dan kita punya wadah di Semen. Kita punya wadah untuk bermusik ya. Iya. Ya, Sedikit orang tahu jadi wadah disebut. Tapi kita juga punya wadah ya, wadah akhirnya berekspresi ya. Khususnya di musik ini ya, di musik kita ada GMC. Tujuannya sih merangkul teman-teman yang berhobi bermusik bisa langsung bergabung di GMC. Di sana juga ada studio keren ya. Ya pokoknya GMC keren lah. Udah ngadain seperti sosial juga saya lihat ya, selain event-event musik ada juga bakti sosial besar. Dan saya punya gitu ya moto buat kalian semua di sini. Kalau ada grup band yang kerjanya cuma bisa bikin lagu, konser, mendingan dibubarin aja dah. Ya, serius. Kenapa? Band itu kita hidup dari ngeband itu nggak harus bikin lagu, konser, cari uang. Sosialnya juga harus ya, bakti sosial, bersih-bersih lingkungan. Ada tujuan lah ya. Tujuannya ya kita nggak serta-merta harus ngeband aja ya. Harus selingi juga sosial itu penting sekali itu. Bermusik gitu, kesenian. Jadi kesan-pesan saya untuk GMC ya, saya sebagai istilahnya dibilang apresiator ya, sekalian. Walaupun aku ya bisa dibilang senior sedikit ya dari ini ada adik semua nih umurnya di bawah saya. Ya kesan-pesan saya biar terus tak ada matinya, kalau rock and roll tak ada matinya. Musiknya apa? Musiknya ya GMC kita masih GMC itu sebenarnya tidak ada perbedaan ya antara senior dan yang terbaik itu biasa itu sama semua ya, aliran itu sama sebenarnya. Gantung sekarang penikmatnya itu arahnya kemana, mereka kan ada punya kuping ya yang bisa kupingin itu seleranya apa, rock, ini kan. Oke, terima kasih ya buat waktunya Dan terima kasih juga dari tempatnya. Oh ya, saudara ya mudah-mudahan happy semua ya dengan tempat ini. Saya hanya bisa bersupport untuk malam ini tempat aja ya. Oke, kita nantikan keseruan GMC seperti apa. Hanya dia yang tahu nih, ini dia yang bos besarnya. Wah, ini dari teman-teman, idenya dari teman-teman dan dari sini kita. Tetap juga idenya dari. Siap. Ya. Supaya Paling support. ide itu muncul dari banyak kepala. Betul idenya. Tergantung kita. Tangan. Oke, sampai di sini dulu. Oke, mungkin ada sedikit untuk saya dari Empire. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat GMC yang sudah menyediakan wadah seperti ini, dan yang orang-orang yang mensupport Empire dari tahun 2012 sampai sekarang. Saya sangat berterima kasih, saya tidak bisa menyebut satu persatu. Terima kasih lah supportnya semua, dan para endorse hotel ini saya ucapkan juga terima kasih banyak. Dan jangan pernah bosan-bosan berkreativitas dan berkarya terus ya. Oke, sosial media Empire apa? Mungkin ada yang pengen tahu. Oh ya, kalian. Kalau tahu tentang kita, update-nya coba cari di IG, ada di @empire_official. Jadi kalian Jangan lupa follow. Dan komentar dan tanya-tanya tentang Empire silakan. Apalagi mau booking Empire langsung DM. nanti mas sebelum tutup Bisa booking lewat WeChat. Terus saya sih mungkin menambahkan aja terima kasih buat yang endorse
Terima kasih buat yang support, jangan lelah, maksudnya jangan berhenti, jangan hanya band ini aja. Saya harap sih setiap interview di Ya. Terima kasih juga buat Mak. Ya, terima kasih juga buat Kayan Mike. Thank you so much for your support. juga. Rudy, terima kasih buat Long Happy Tattoo. Ya, terima kasih teman-teman udah masuk di tempat saya seperti ini ya. Nah, sebelum kedatangannya lagi buat JMC ya. Ya, yang mau bikin tato tuh. Ya, saya juga belajar Kerja berani loh. seni ya. Tahu ingin wajahnya dicocok. Ya, terima kasih nih juga nih Arab Bajre nih Arab Bajre. yang selalu mengendorse saya kemana-mana. Ini rasanya banana Bang. Ini itu dah aneh sekali nih rasanya banana tapi warnanya merah. Ini yang saya populerkan sampai saya bilang sama dia best lah ya, best, dan setiap saya kemana-mana harus dibekalkan Arab Bajre dengan rasa red banana tapi warnanya pink kayak strawberry. Oke, lanjut. Oke, kalau udah nggak ada lagi, sekali lagi terima kasih tempatnya Lupa Penutup Studio. Terima kasih buat teman kameramen dan editor dan Kayan Mak. Terima kasih Empire. Setelah ini mereka akan live, kita todong live. Terima kasih buat sekali lagi sponsor-sponsor keren banyak di sini. Pertama kali Bang ya? Ya, pertama kali sponsor terbanyak banyak. Ini band yang Keren, benar-benar Empire. Jangan lupa share band magnetic. Sekali lagi jangan lupa share, komen, subscribe channel ini. Sampai jumpa di channel GMC TV. Yo. Ya, ini juga kebetulan juga yang punya ini mantan dari Empire. Tadi udah disebutin ya, saya juga mantannya. Oke, sekarang kita akan menyaksikan mereka live di Monetize Musik Studio. Let's go. Oke, yuk. Come on, everybody, come on! Yeah!
You're my life.